Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena itu, dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sekelompok angsa atau kis yang pada musim dingin akan pindah ke tempat yang lain karena udara terlalu dingin, akan terbang dalam gerombolan ratusan, dan dalam terbang dalam rombongan itu mereka membentuk formasi huruf F, ya, V, dan lancip di bagian depan. Kenapa dalam formasi huruf V lancip pada bagian depan? Sebab setiap kepakan sayap burung-burung yang ada di barisan paling depan ini memecah tekanan udara sehingga burung yang terbang di belakang tidak terlalu kecapean. Dan kalau yang di depan itu sudah kecapean akan pindah di bagian belakang dan diganti pada barisan yang kedua dan begitu seterusnya, sehingga mereka mampu terbang ribuan kilometer tidak kelelahan. Dan sambil terbang mereka juga saling berteriak-teriak sangat berisik, ya, kuak kuak kuak. Kenapa? Dengan teriakan itu mereka saling menyemangati satu sama lain. Dan dengan kebersamaan itulah mereka bisa menggapai tujuan ribuan kilometer terbang non-stop, ya, tidak kalah dengan pesawat Boeing seri yang terbaru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kebersamaan, kehadiran dengan orang lain memampukan kita untuk terus maju, untuk terus berkembang, menggapai banyak hal. Petuah-petuah dan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini juga adalah ajakan untuk hidup dalam kebersamaan, solider, tolong-menolong satu sama lain,
bukannya mencelakakan, sehingga kita tidak menjadi buta yang menuntun orang buta ataupun mencari-cari kesalahan orang lain, selumbar di mata orang lain kita lihat, sementara balok yang ada di mata kita sendiri tidak kita keluarkan. Mencari manakah yang lebih bisa mempersatukan kita, membuat kita maju bersama, yang merekatkan kita daripada yang bisa menghancurkan kita karena menyalahkan satu sama lain, mengeluh satu sama lain, entah itu dalam keluarga kita, lingkungan pekerjaan kita, ataupun juga komunitas kita. Dan ini juga yang disampaikan oleh Bapak Uskup kita dalam surat Gembala Prapaskah sebagai pesiarah pengharapan. Dunia di mana kita hidup sekarang jauh lebih menantang. Entah itu situasi pekerjaan kita, kesehatan kita, sosial ekonomi kita, kemasyarakatan kita, ada banyak hal yang begitu bergejolak dan sungguh menantang hidup kita. Tetapi kita bisa menghadapinya, mengatasinya, dan terus bertumbuh jika kita tidak menghadapi sendirian, tetapi senantiasa bersama seperti sekelompok burung angsa tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mungkin dari antara Anda ada yang pernah membaca novel atau nonton film yang berjudul Frankenstein. Ini adalah sosok monster yang dibuat oleh seorang ilmuwan, Dr. Frankenstein, dari mayat yang sudah mati. Dengan kepandaiannya kemudian bisa dihidupkan kembali, termasuk memiliki kekuatan super yang sangat luar biasa. Dia tinggal terisolasi di hutan, dan persis di dekat hutan itu ada sebuah rumah yang di mana ada tinggal seorang bapak tua yang buta dengan putri dan menantunya. Maka makhluk misterius ini setiap hari selalu menyediakan makanan dan juga kayu bakar yang diletakkan di pintu rumah bapak tua ini. Dan setiap pagi ketika bapak tua itu dan anak serta menantunya membuka pintu, dia menemukan makanan yang sudah tersedia dan kayu bakar untuk aneka keperluan. Berlangsung selama 2 minggu. Dia mendengar juga, karena punya kemampuan mendengar yang luar biasa, bagaimana keluarga itu berterima kasih pada entah siapa yang sudah menyediakan makanan dan kayu bakar setiap hari. Betapa mereka bersyukur atas dia yang sudah melakukan ini semua. Maka makhluk ini merasa sangat terharu. Suatu hari ketika anak perempuan dan menantunya itu pergi dan tinggal sendirian di rumah bapak tua yang buta itu, dia masuk ke rumah dan mengatakan bahwa selama 2 minggu ini dialah yang menyediakan makanan setiap pagi dan juga kayu bakar di pintu rumahnya. Dan mereka bercakap-cakap dengan sangat akrab dan sangat hangat. Tetapi tiba-tiba datang anaknya dan menantunya, dan ketika melihat ayahnya bercakap-cakap dengan makhluk asing yang aneh ini, dia ketakutan dan segera menyerang makhluk misterius ini, melemparinya dengan batu, memukulinya. Makhluk itu tentu saja karena punya kekuatan yang luar biasa bisa menyerang balik, tetapi itu tidak dilakukannya. Dia memilih untuk melarikan diri dan menepi kesepian di dalam hutan. Dan itulah yang membuatnya marah dengan Dr. Frankenstein yang sudah membuatnya. Maka dia mencari sang pembuat itu, hendak menuntut balas dendam dan melakukan kekerasan, sebab sudah membuatnya sangat menderita. Kisah dalam novel ini bercerita, memiliki pesan bagi kita bahwa kita menjadi manusia
karena ada manusia yang lain. Kewarasan kita sebagai manusia tergantung pada kehadiran kita bersama dengan manusia yang lain. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, tidak pernah akan menjadi manusiawi tanpa kehadiran dengan manusia yang lain. Maka tidak jarang kita mendengar seorang pembunuh sadis misalnya, yang tiba-tiba berlaku demikian kejam, para tetangga dan teman-temannya mengatakan, kita melihatnya sebagai orang baik. Tetapi agak aneh bahwa dia sangat pendiam dan tidak pernah bercakap-cakap dengan siapapun. Justru kita adalah manusia dan kita akan menjadi manusia karena kebersamaan dan kehadiran dengan orang-orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ada juga sebuah penelitian sosiologi yang dilakukan oleh seorang tokoh terkenal namanya Emil Durkheim. Dia meneliti agama-agama tradisional dan dia menemukan bahwa tujuan utama agama bukanlah untuk mempertemukan kita dengan Tuhan. Tujuan utama agama bukanlah untuk mempertemukan kita dengan Tuhan, sebab kita bisa bertemu dengan Tuhan tanpa agama. Tujuan utama beragama adalah agar kita bertemu satu sama lain dengan manusia lain. Saat kita bersyukur atas kehidupan kita, kita tidak melakukannya sendirian. Saat ada badai kehidupan yang menerpa kita, kita juga tidak menjalaninya sendirian, tetapi bersama dengan Tuhan dan bersama dengan komunitas umat beriman yang berjalan bersama dengan kita. Ada juga penelitian mengenai tingkat kebahagiaan dan ditemukan bahwa kemiskinan tidak akan membuat orang bahagia karena tidak bisa menjalani hidup dengan layak. Tetapi kekayaan berlimpah juga tidak serta-merta menjamin kebahagiaan. Lalu apakah yang membuat orang bahagia? Adalah ketika dia tidak saling curiga dengan orang lain, tidak merasa ada ancaman, merasa bahwa ada orang yang diandalkannya dalam menjalani hidup yang seringkali menantang, sangat gelap dan tidak mudah ini. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebagaimana pepatah dan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, agar kita membantu satu sama lain di dalam perjalanan hidup kita dalam kebersamaan. Entah itu di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, persahabatan kita, mencari manakah yang lebih mendekatkan kita, mempersatukan kita, mendukung kita, daripada kita mencari manakah yang memisahkan kita, yang membuat kita saling curiga, yang membuat kita saling tidak percaya. Dan hanya dengan demikian, sungguh kita adalah manusia yang semakin manusiawi, bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Untuk peraturan masa Prapaskah, Pantang, dan Puasa, Bapak Ibu bisa menemukan di website paroki kita. Sangat mudah ya, tidak terlalu berat, tidak seperti saudara-saudari kita yang harus berpuasa panjang. Kita berpuasa 2 kali, Rabu Abu dan Jumat Agung, makan kenyangnya hanya 1 kali ya. Tapi kalau biasanya makan 3 kali, sekarang tetap 3 kali tetapi kenyangnya cuma 1 kali. Bukan makan 7 kali tidak kenyang, dipecah-pecah ya, tapi kita makan kenyangnya 1 kali.
dan setiap Jumat kita berpantang. Lebih-lebih adalah kita membuat laku pertobatan kita sendiri, solidaritas kita dengan saudara-saudari kita, dengan keluarga kita, mencari manakah yang membuat kita lebih mempererat kebersamaan, kesatuan, dan kerukunan. Amin.